Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadiran semua ke dalam khotbah ini. Pada khotbah ini saya akan membahas tentang siapa itu Yesus dan mengapa Yesus turun ke bumi, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, bagaimana seharusnya keimanan dan ketaatan kami sebagai pengikut Yesus, bagaimana Alkitab dibuat dan apakah Alkitab adalah firman Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan kita berdasarkan gambarannya, dan apa dari tujuan eksistensi kita, serta teologi dan sains yang saling berhubungan yang dikaitkan dengan satu sama lain. Topik pertama yaitu siapa itu Yesus dan mengapa Yesus turun ke bumi. Terkadang kita ingin bertanya tentang siapa itu Yesus sebenarnya dan apa itu dia. Dikutip dari Matius pasal 16 ayat ke-13 sampai 17. Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah anak manusia? Beberapa mengatakan bahwa anak manusia adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa anak manusia adalah Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa anak manusia adalah Yeremia atau salah satu orang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Namun siapakah aku menurutmu?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Maka Tuhan Yesus berkata demikian, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusialah yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di sorga." Melihat kutipan tersebut, dapat kita lihat bahwa identitas Tuhan Yesus memang berbeda dari pandangan setiap orang. Pandangan tersebut merupakan pandangan manusia, di mana manusia menggambarkan Tuhan sesuai dengan bagaimana Tuhan semestinya digambarkan di benak mereka. Maka muncullah pernyataan-pernyataan seperti Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan lain-lain. Namun Allah yang ada di surga ingin Yesus digambarkan sebagai seorang Mesia. Nah, mengapa Allah yang ada di surga ini Yesus digambarkan sedemikian? Itu karena Allah memiliki rencana matang agar seluruh umat manusia diselamatkan dari dosanya. Dan agar rencana Tuhan tidak terungkapkan kepada manusia, maka Yesus menyuruh para muridnya yang mendengarkan perkataannya untuk tidak akan pernah membilang kepada siapapun bahwa dia Mesia. Dosa-dosa yang tumbuh dari manusia menyebabkan banyak penderitaan bagi mereka dan juga menjauhkan mereka dari Tuhan. Agar manusia dapat menjadi dekat kepada Tuhan dan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, maka segala dosa yang ada di dunia harus dihapuskan. Sehingga ditunjuklah Yesus, satu-satunya anak dari Allah untuk turun dan menyelamatkan manusia dari dosa sebagai Mesia. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Para hadirin sekalian, sebelumnya kita membahas mengapa Yesus datang ke bumi, yaitu dengan membawa harapan kepada manusia dan menyelamatkan mereka dari dosa yang menghantuinya. Sekarang, mari kita membahas tentang bagaimana caranya manusia akan diselamatkan dari dosa mereka dan mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka. Semua manusia pasti memiliki dosa, di mana dosa tersebut mempengaruhi kepribadiannya sehingga mereka berubah. Manusia cenderung berbohong, mencuri, berzina, dan melakukan berbagai dosa yang lain. Sehingga Tuhan mulai murka atas mereka karena manusia tidak memenuhi tugas mereka dengan baik. Namun, karena kasih karunia-Nya, maka Tuhan memberikan manusia kesempatan baru, agar manusia dapat berada di sisi Allah lagi, dan melakukan tugasnya di dunia sesuai dengan harapan Allah yaitu memimpin bumi. Dikutip dari Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena imam dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kutipan ini menunjukkan bahwa karena Allah tidak bisa mengampuni segala dosa yang telah dilakukan oleh manusia dengan begitu saja, maka harus dilakukan sebuah pengorbanan agar semua dosa itu ditanggung oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang dapat melawan godaan dosa yang ada. Hawa nafsu, kecemaran, dan percabulan merupakan salah satunya. Karena Allah tahu tentang itu, maka Dia tentukan bahwa tidak ada cara lain selain mengorbankan anak tunggalnya. Karena tanpa ada pengorbanan yang dapat menanggung dosa dunia, maka dosa para manusia tidak akan dapat dimaafkan begitu saja.
Maka karena Bapa Allah yang ada di surga telah memerintahkan Yesus untuk mati di kayu salib, manusia dapat bahagia hidup tanpa pengaruh dosa. Dan Yesus melaksanakan tugas yang diberikannya dengan penuh kasih. Amin. Bagaimana keimanan dan ketaatan kita sebagai pengikut Yesus? Setelah memahami mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, maka kita harus mengintrospeksi diri. Bagaimana kita dapat beriman dan taat kepada Allah sebagai pengikut Yesus yang telah diselamatkan dari dosa melalui pengorbanannya. Pengorbanan merupakan sesuatu yang berat dan tidak bisa dipikul oleh semua orang. Dikutip dari Lukas pasal 9 ayat 23-27. Setiap orang yang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yang dapat kita pahami dari bacaan Injil ini adalah bahwa untuk dapat mengikuti langkah Yesus, kita harus dapat mengangkat beban salib, yaitu beban dosa yang ada di dunia. Namun, membawa beban salib tersebut merupakan hal yang sulit bagi setiap manusia, karena dia harus menyangkal segala dirinya yang dapat diartikan dia harus melepaskan hidup lamanya, yang dilalui dengan berbagai aktivitas sehari-hari dengan mengikuti Yesus sambil angkut dosa yang ada di dunia, dan menyebarkan kasih kepada semua orang. Jangan bayangkan membawa kayu salib yang sangat berat dahulu. Manusia pada zaman dahulu dan sekarang pun masih dapat bertengkar melalui hal yang sangat sepele. Maka pantas dapat dibilang bahwa mengikuti langkah Tuhan Yesus merupakan tugas yang amat sulit. Apabila mengikuti Yesus merupakan tugas yang tidak dapat kita lakukan, maka bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita sebenarnya ingin percaya dan mentaati Allah. Berbagai hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat terus beriman dan tidak terpengaruhi oleh kejahatan yang datang di balik dosa, seperti membantu melayani di dalam gereja dan rajin mengikuti ibadah. Mengasihi sesama manusia yang membutuhkan melalui mendonasikan berbagai hal untuk mereka yang dapat berupa dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Cara lain yang dapat kita lakukan juga sebagai generasi muda adalah seperti tugas yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu untuk memimpin bumi dan segala makhluk hidup yang ada di bumi, agar mereka dapat hidup tenteram dan tanpa gangguan. Jika manusia sebenarnya dapat mampu mengerjakan tugas yang Allah berikan, menjadikan bumi sebagai tempat yang penuh dengan kehidupan yang damai dan melimpah, maka mungkin kita dapat merasa bersyukur karena melalui berkat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat mewujudkan mukjizat kepada dunia. Bagaimana Alkitab dibuat dan apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Setelah mendengar beberapa ayat yang dikutip dari Alkitab, pasti para hadirin semua bertanya-tanya dengan bagaimana Alkitab dapat diciptakan dan apakah sebenarnya Alkitab adalah firman Tuhan. Dilihat dari isi konten Alkitab, kita dapat melihat bahwa terdapat berbagai cerita-cerita, nasihat, peringatan, dan mazmur yang tidak dapat langsung dipahami dan merupakan sebuah pesan dari Allah yang ada di surga. Agar kita dapat memahami lebih lanjut tentang firman Tuhan, maka mari kita mengutip dari Ibrani 4 ayat 12 dan 2 dan Timotius 2 pasal 3 ayat 16-17 yang mengucapkan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang dapat kita pahami dari dua kutipan tersebut adalah bahwa firman Tuhan adalah segala perkataan dari Tuhan yang dapat menembus pemikiran manusia dan bahkan mengetahui sesuatu di dalam diri kita yang bahkan kita tidak ketahui. Firman Tuhan memang dapat berfungsi sebagai media pendidikan yang dapat menunjukkan kesalahan yang terjadi, memperbaiki segala kesalahan, dan membina manusia dalam kebenarannya. Setelah kita dapat memahami firman Tuhan, lalu bagaimana firman Tuhan dapat menjadi sebagai Alkitab? Bagaimana sebenarnya Alkitab dahulu dibuat? Alkitab pada zaman dahulu dibuat dengan cara menulis seperti biasa, dengan perbedaan bahwa setiap kata yang terdapat di dalam Alkitab itu disalin secara sangat detail. Bahkan kesalahan dikit pun dapat mengakibatkan pekerjaan tersebut harus diulang dari awal. Salinan-salinan tersebut dituliskan di dalam surat gulungan yang disimpan di dalam gua yang berada di Laut Mati. Surat gulungan tersebut disimpan dengan kondisi yang amat ketat karena surat gulungan tersebut sangat rapuh, sehingga sedikit sentuhan dan tereksposnya kertas tersebut terhadap kondisi luar dapat menghancur lebur surat gulungan tersebut. Dan manuskrip asli untuk Alkitab pun akan hilang untuk selamanya. Sampai sekarang pun, Alkitab yang kita gunakan itu disalin dari surat gulungan yang memiliki naskah asli Alkitab tersebut. Berbagai versi dari Alkitab dibuat sehingga banyak yang dapat membaca walaupun dengan keterbatasan bahasa mereka. Buku Alkitab sekarang pun menjadi buku yang paling terkenal karena berbagai kalangan masyarakat dapat membeli dan membaca. Apakah Alkitab sebenarnya memang merupakan firman Tuhan atau merupakan kata-kata yang sudah dipengaruhi oleh pengaruh manusia? Jika dilihat ulang lagi, apakah manusia dapat membuat firman Tuhan? Firman Tuhan merupakan perintah yang Tuhan berikan atas dunia, maka sangat mustahil untuk manusia untuk mengaruhinya. Mengapa Tuhan menciptakan kita berdasarkan gambarannya? Dan apa dari tujuan eksistensi ke kita? Seperti yang saya sudah ucapkan pada bahasan sebelumnya, tugas kita sebagai manusia pada dunia ini adalah untuk memenuhi perintah Tuhan, yaitu untuk menguasai bumi dan memimpin ke dalam jalan yang penuh kehidupan. Itu merupakan dari tujuan eksistensi kita. Karena Allah yang ada di surga membutuhkan pihak lain untuk menguasai atas bumi. Namun mengapa Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa dengan Dia? Apakah alasan dari perbuatannya tersebut? Mari kita mengutip dari Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirman Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dapat kita pahami bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai gambarannya agar kita dapat menguasai bumi dan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Sesuai dengan harapan manusia lah yang akan membawa semua makhluk hidup kepada dunia yang damai. Namun, apakah kita sudah memenuhi tugas kita sebagai manusia? Berhubungan dengan topik keempat, terkadang keimanan dan ketaatan kami kepada Tuhan dipengaruhi oleh godaan, sehingga kita tidak dapat memenuhi tugas kita sebagai manusia. Malah kita sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan berbagai karya Tuhan yang ada di bumi. Maka oleh itu, kita harus mengingat kembali tujuan eksistensi kita di bumi ini. Dan sadar bahwa kita ada di jalan kehancuran, jalan yang seharusnya tidak kita ambil. Teologi dan sains saling berhubungan dan dikaitkan dengan satu sama lain. Tuhan telah menciptakan sains agar manusia dapat memahami berbagai kejadian yang terjadi dengan hukum alam. Tuhan juga menciptakan teologi agar manusia dapat berkomunikasi lebih dalam dengan Tuhan dan terus dapat melayani di dalamnya.
Kedua konsep tersebut memang terlihat seperti mereka bertentangan. Tapi apakah memang begitu? Memang manusia sering selalu terbawa dengan perasaan bangga dengan pintaran mereka dan mempelajari berbagai hal tentang hukum alam yang ada di bumi. Namun, Tuhan tidak menciptakan sains agar manusia dapat merasa bangga mengenal tentang hukum alam, namun agar manusia dapat mengetahui bahwa Allah adalah yang Maha Kuasa yang dapat merubah hukum alam sendiri. Salah satu contoh yang dapat ditunjukkan adalah Yesus berjalan di atas air yang dikutip dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya ke perahu dan mendahuinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembahlah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Keajaiban dari Yesus yang dapat merubah hukum alam pun dapat membuat para murid yang ada di kapal itu takut, sehingga mereka mengatakan bahwa itu hantu. Namun, Yesus menenangkan mereka walaupun dalam kondisi di tengah badai. Keajaiban dari mukjizat Yesus tidak hanya mempengaruhi dia sendiri, namun juga untuk muridnya, apabila murid tersebut percaya kepada Tuhan. Teologi dan sains sebenarnya saling berhubungan, namun dengan perspektif yang berbeda seperti yang kita pahami. Teologi membantu kita untuk terus menguatkan kepercayaan dan iman kita terhadap Tuhan. Dan sains mempelajari bagaimana Tuhan dapat membengkokkan hukum alam yang ada sesuai keinginan Dia. Itu saja khotbah dari saya. Semoga khotbah yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.